Nah, mudah-mudahan dengan adanya Kampung Bersinar ini kita betul-betul nanti Palembang ini secara bertahap akan membuat kampung-kampung bila perlu di seluruh kelurahan. Kaitan bersih narkoba ini saya kira ini sangat penting karena kita tahu bahwa bahaya narkoba ini melebihi sebenarnya dengan bahaya corona. Nah, ya, kalau corona ya, yang meninggal yang disebabkan corona kan yang kita takutkan dan pasti yang mengidap narkoba ini akan menjadi sampah masyarakat. Nah, ketika menjadi sampah ini akan menjadi masalah bagi kita, menjadi beban bagi kita. Makanya saya pada kesempatan sambutan tadi menyampaikan alangkah baiknya kita memperlakukan narkoba ini sama dengan kita memperlakukan corona. Harapan itu. Mau segala pun, mau ke mall tes narkobanya, mau apapun aktivitas ya, kita tes narkobanya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu langkah kita bisa mengupayakan narkoba ini percepatan peredarannya, penggunanya akan bisa berlangsung dengan baik. Ya. Oke. Itu ada sering pengecekan secara berkala nggak Pak untuk ASN? Ya, sudah kita lakukan. Oke. Untuk yang Kampung Bersih Narkoba ini seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Ya, jadi gini, kenapa kita punya program Kampung Bersih Narkoba ini? Karena narkoba ini udah sangat marak, gitu ya. Karena kenapa milih kita kampung? Karena kampung merupakan garda terdepan untuk membentengi. Biasanya orang para sindikat bandar itu kan mula-mulanya dia targetnya di kampung-kampung gitu kan. Jadi dengan adanya satgas di kampung kita akan bentuk ini. Jadi satgas inilah nanti yang bergerak. Siapa saja satgas itu ya itu tadi masyarakat. Nah, jadi melalui ini nanti di situ ada kegiatan-kegiatan. Ya kegiatan bidang pencegahannya ada, rehabnya tuh ada juga dibentuk bagaimana dibekali untuk ada intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Jadi kegiatan itu untuk rehabilitasinya di situ ada. Gimana caranya, gitu kan? Kalau misalnya ada masyarakat di situ yang menyalahgunakan narkoba harus kemana? Kemudian membekali anak remaja, karang taruna maupun apa kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu dibekali lah, dikasih pemahaman supaya mereka punya data yang paling kuat untuk menolak narkoba gitu kan. Jadi harapannya kalau misalnya nanti semua kampung punya hal seperti ini, otomatis membatasi ruang gerak para bandar gitu ya. Jadi harapan kita nanti bisa mewujudkan kota Palembang ini supaya bersih dari penyalahgunaan narkoba. Bu, baru digandos ya? Ini untuk di awal ini 29 ilir dan 36 ilir. Kenapa, Bu, di situ? Karena kemarin 36 kan kita juga sudah koordinasi ya. Kemarin permintaan Pak Wali juga bagaimana kemarin hasil dari gerebekan teman-teman misalnya ada peredaran, misalnya ada bandar atau ada apa, nah siap kerja sama tentunya mungkin dari teman-teman dari kepolisian juga ya, Polresta maupun Polda untuk bersinergi bagaimana bisa memutuskan tali supply dan demand tadi. Sebenarnya inti narkoba itu kan bagaimana membuat masyarakat itu supaya nggak doyan dengan narkoba. Nah masyarakat kita kan anak khususnya anak-anak milenial kan dia masih tingkat penasarannya tinggi gitu kan, biar nggak kecanduan lagi gitu kan. Bu, itu tantangannya pasti besar. Iya, Bu, itu gimana, Bu? Ya memang tantangannya besar, tapi kalau kita mengajak semuanya bersama-sama mungkin insya Allah mungkin tidak akan berat lah ya, kalau misalnya semuanya masyarakat kalau sudah ada komitmen dari semua masyarakat untuk memerangi. Misalnya kan pasti orang akan keder juga. Jadi alhamdulillah hari ini terwujud gitu ya. Nah, kita mulai dengan launching, tapi harapan kita bukan hanya launching dan formalitas saja, tapi ini nanti bisa berkelanjutan, ada kegiatan sinergitas dari semua OPD, kemudian ada kegiatan pencegahannya secara berkala, secara rutin dan komprehensif. Jadi nanti kalau misalnya nanti teman-teman Polresta punya kampung tanggap COVID, nah di situ juga posko itulah yang nanti tinggal kita tambahin aja melalui satgas tadi ya, dengan kegiatan-kegiatan edukasi tadi ya, Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.